Baik, selamat malam teman-teman belajar dari mereka. Terima kasih udah bergabung nih teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia dan baik juga ada yang dari luar negeri juga. Dan secara khusus terima kasih nih Bung Irwan Simanulang Sama-sama Mas Daniel, yang sudah sudah diundang. menyediakan waktu pada malam hari ini. Malam hari ini di Ibaraki ya, jam 9 Iya, di ya, Ibar. Bung Irwan. Maaf, Jam 9 malam ya saat ini. jam 9 malam, ya. Iya. Terima kasih nih Bung Irwan. Harusnya Bung Irwan sedang beristirahat, tidur nyenyak. Tapi sekarang justru menyediakan waktu berbagi inspirasi bagi teman-teman belajar dari mereka. Tidak dong, jam segini masa udah tidur. Tidak dong, tidak. Oke. Dan terima kasih kepada UIN Alauddin Makassar dan saat ini diwakilkan oleh Bapak Jumardin, Prodi jurusan Fisika, Fakultas Ya, Sains Pak. dan Teknologi. Selamat malam Pak Jumardin. Selamat malam juga, Pak. Ya, terima kasih Pak Jumardin atas waktu yang diberikan. Saat ini di Makassar juga sudah jam 8 malam ya Pak? Ya, di Makassar sudah jam 8 malam ya. Ya. Namun sebelumnya Pak, di Zoom ini juga hadir ketua jurusan kami dari jurusan Fisika atas nama Pak Ihsan dan beberapa teman kami dari jurusan Fisika juga yang sudah standby dari 15 menit yang lalu Pak. Makanya setelah tadi gladi bersama Bapak 3 orang, saya sampaikan saya sedang gladi dan saya 15 menit kemudian akan live bersama pemateri dan moderator Pak Daniel. Ya. Okay. Selamat malam Pak Ihsan. Pak Ihsan juga saya barusan jadikan co-host ini bisa unmute. Selamat malam Pak Ihsan. Ya, selamat malam Mas Daniel. Terima kasih. Selamat malam, salam. Ya, salam kenal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Iya, sama-sama Mas. Baik teman-teman. Sekarang sudah ada 49 teman-teman yang bergabung saat ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sudah menyediakan waktu bergabung di Belajar dari Mereka. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, baik membangun karir, baik mengembangkan studi, ataupun menciptakan ide-ide baru. Mungkin akan ada salah satu dari kita yang belajar pada saat ini membangun reaktor nuklir di Indonesia. Barangkali kita nggak tahu. Atau mungkin barangkali ada teman-teman yang punya ide baru untuk mengembangkan cabang ilmu nuklir dan bisa bergabung dengan Bung Irwan Liapto di Batannya Jepang, Japan Atomic Agency. Begitu ya, Bung Irwan? Ya, betul. Japan Atomic Energy Agency. Ya, jadi mungkin sedikit saya ingin memperkenalkan Bung Irwan. Bung Irwan ini sekarang bekerja di Batannya Jepang ya, Bung Irwan ya? Iya. Dulu Bung Irwan melanjutkan studi di Jepang di Institute Technology of Tokyo, ya? Iya. Nah, sekarang di Tokyo Institute of Technology. Oh, Tokyo Institute of Technology. Oke. Nah, Bung Irwan sekarang sudah berdomisili permanen di Jepang atau bagaimana nih, Bung Irwan? Oh, belum. Kalau untuk status domisilinya kita belum permanen. Belum permanen, ya. Iya, tapi bekerja secara profesional di Japan Atomic Agency. Iya. Wow. Jadi Bung Irwan bukannya bekerja di Indonesia, tapi bekerja di Jepang membangun nuklir ya, Bung Irwan ya. Begitu kira-kira. Jadi mungkin kita akan gali lebih lanjut ya. Gali lebih lanjut teman-teman. Jadi teman-teman seperti biasa di Belajar dari Mereka kita akan bagi dalam beberapa sesi. Dan karena Bung Irwan sudah mempersiapkan materi yang luar biasa pada malam hari ini, Belajar dari Mereka akan dibagi dalam 3 sesi pada malam hari ini, teman-teman. Sesi pertama, kita seperti biasa sudah mempersiapkan pertanyaan. Akan ada 6 pertanyaan yang dijawab dengan singkat oleh Bung Irwan di sesi pertama. Dan sesi kedua, Bung Irwan akan memaparkan materi yang sudah dipersiapkan oleh Bung Irwan jauh-jauh hari untuk belajar dari mereka loh, untuk teman-teman belajar dari mereka. Dan di sesi ketiga, teman-teman bisa berdiskusi secara aktif, unmute mikrofonnya teman-teman, cukup di raise hand, dan saya akan unmute mikrofonnya teman-teman untuk berdiskusi secara langsung. Adapun dari sesi pertama dan sesi kedua, teman-teman juga udah bisa kok berdiskusi secara langsung lewat kolom komen, teman-teman. Cukup tuliskan ide atau pertanyaan atau gagasan di dalam kolom komen. Saya akan bacakan di sesi ketiga untuk Bung Irwan bisa jawab di sesi ketiga. Baik, kalau begitu kita tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung saja mulai sesi pada malam hari ini.
Nah, nih Bung Irwan. Kalau kita bicara nuklir nih, nuklir itu berbahaya. Bagaimana pendapat Bung Irwan? Mantap sekali pertanyaannya. Baru pertanyaan nomor Singkat. 1 langsung kayak gini. Iya, mungkin singkat aja Bung Irwan. Nuklir itu berbahaya. Tergantung jawabannya. Oh, Kalau singkatnya tergantung. iya. Mungkin diperpanjang sedikit lagi. Oh, Bung Irwan. oke, diperpanjang sedikit lagi. Kenapa jawabannya tergantung? Itu sangat sederhana karena nuklir itu berbahaya. Iya, ketika kita tidak bisa mengontrolnya. Tetapi ketika kita bisa mengontrolnya, ya nuklir itu jadi aman dan berguna. Baik, wow. Mungkin Oke, seperti itu. nah ini saya coba karena memang teman-teman seperti yang teman-teman ketahui, saya kan bukan orang yang berlatar belakang nuklir ya teman-teman. Di sini akan ada Pak Jumardin dan Pak Ihsan gitu atau siapapun yang lebih advance tentang ilmu fisika gitu. Jadi saya berlatar belakang arsitek, saya coba baca nih lebih dalam lagi jurnal-jurnal tentang teknologi nuklir. Dan salah satu jurnal yang menarik dari MIT teman-teman tahun 2003. Nah, energi nuklir ini unggul, sangat unggul dibandingkan alternatif energi lain dalam konteks efisiensi, namun masih terlalu mahal nih bila dibandingkan dengan sumber energi lain seperti batu bara. Bagaimana pendapat Bung Irwan? Setuju. Oh, setuju. Ya, saya setuju. Oke. Kenapa Ya. setuju? Ya. Sebenarnya kalau dibilang mahal itu kan relatif ya. Ya. Nah, jadi mungkin karena terlalu banyak, sederhananya terlalu banyak teknologi dan di dalamnya ketika kita membangun reaktor nuklir itu secara ekonomi dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk apa sih namanya, break even point gitu loh. Oke. Dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Jadi dia mungkin lebih mahalnya dari situ sih ya, dari segi situnya. Di dalam laporan itu juga ada menjelaskan hal yang demikian. Mungkin teman-teman bisa search Nuclear Energy MIT 2003 untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang laporan yang saya maksud. Dan di dalam laporan yang sama nih, Bung Irwan, disebutkan bahwa energi nuklir merupakan energi bebas karbon yang penting dalam bahasa Indonesianya ya. Namun di dalam laporan yang sama juga disebutkan bahwa energi nuklir perlu menyelesaikan permasalahan limbah dari reaktor nuklirnya. Ini adalah permasalahan utamanya kalau menurut laporan tersebut. Mungkin singkat aja juga, bagaimana pendapat Bung Irwan terhadap hal ini? Iya, yang benar. Kalau dilihat dari permasalahan nuklir itu sendiri, limbahnya adalah hal yang sangat-sangat concern gitu. Orang nuklir sangat-sangat concern terhadap limbah nuklir. Makanya sekarang ini pun kita sedang banyak penelitian yang sedang bekerja untuk bagaimana mereduce limbah radioaktif tersebut dari reaktor nuklir. Nanti mungkin bisa saya jelaskan lagi di salah satu slide presentasinya mengenai limbah dari reaktor nuklir ini. Nah, ini juga ada pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh Pak Jumardin. Silakan Pak Jumardin. Baik, Pak Irwan, mungkin saya lebih fokus atau khususnya ke negara kita, Indonesia ya. Nah, terkait masalah nuklir di Indonesia, menurut Pak Irwan bagaimana pandangannya tentang energi pembangkit listrik nuklir di Indonesia saat ini? Apakah potensi nuklir Indonesia sudah bisa dikatakan layak untuk digunakan sebagai pembangkit energi listrik dari bahan-bahan nuklir? Mungkin itu dulu Pak Irwan. Ya, mungkin singkat aja Bung Irwan. Ya. Gimana kalau pertanyaan ini kita skip dulu? Maksudnya, soalnya saya ada di slide presentasi ada bahas ini, biar nanti jangan dua kali gitu. Ya, siap. Oke, Pak Irwan. Nah, ini selanjutnya. Yang langsung aja selanjutnya. Seru. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini hanya terkait masalah pendidikan terkait pendidikan nuklir di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang harus kita benahi agar peminatan keilmuan tentang nuklir itu diminati oleh banyak orang-orang Indonesia? Nah, kalau di Indonesia kan untuk khusus ilmu-ilmu nuklir kan masih berpusat di Jawa dan di luar Jawa masih sedikit dibuka instansi keilmuan atau jurusan-jurusan ilmu nuklir. Kalau nggak salah di ITB ada, UGM ada, ITS ada, kayak gitu ya. Menurut Pak Irwan, hal ini seperti apa pandangan secara singkat saja Pak? Mungkin kita ingin mengetahui dari Bapak pandangannya. Apa yang dibenahi ya?
agar nuklir Indonesia jauh lebih maju ke depannya. Pendidikannya Bung Pendidikan Irwan. dan Mungkin singkat pendidikannya. aja Bung Irwan. Kalau menurut saya yang pernah belajar di Indonesia di UGM tentang ilmu nuklir, saya rasa itu ilmu yang sudah saya dapat selama masa S1 itu udah jauh dari cukup ya. Oke, mungkin saya rasa itu cukup ya sebenarnya. Mungkin nanti kita bisa pertajam lagi di presentasinya Bung Irwan. Iya, siap. Nah, kemudian ini dari Pak Jumardin juga ini. Ya, ini juga pertanyaan ketiga dari saya, Pak. Selain untuk energi listrik, nah, apakah nuklir itu sangat berpotensi untuk aplikasi yang lainnya, seperti kesehatan, pertanian, dan lain-lain? Gitu. Jawaban saya sangat berpotensi. Dan di Indonesia sudah dikembangkan nuklir untuk berbagai jenis aplikasi seperti kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Ya, sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Oke. Baik, teman-teman, kita sudah selesai di sesi pertama dari belajar dari mereka dan kita akan masuk ke sesi kedua, teman-teman. Ini ada materi yang sudah dipersiapkan oleh Bung Irwan untuk teman-teman bisa nikmati pada malam hari ini. Ini, Bung Irwan. Sudah bisa tampil di layar, Bung Irwan? Oke, sudah. Ya. Jelas. Oke. Langsung aja ya, sebelum... silakan Bung Irwan. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri sekali lagi. Mungkin ada beberapa teman yang belum kenal dengan saya. Nama saya Irwan Liapto. Sekarang saya tinggal di Jepang, lebih tepatnya di Desa Tokai, dan sedang bekerja di Japan Atomic Energy Agency. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan ilmu apa yang saya pelajari atau apa yang saya dapatkan mengenai nuklir. Dengan tema hari ini kita berbicara tentang bagaimana kontribusi energi nuklir sebagai solusi teknologi berkelanjutan. Oke, next slide-nya. Nil, oke. Oke, awalnya kita akan melihat dari segi paling dasar sebelum mengenal tentang energi nuklir, yaitu bagaimana perkembangan energi nuklir. Energi nuklir itu makanya di tahun 1940-an, di mana itu jadi University of Chicago tahun 2002. Kemudian energi nuklir dikembangkan sebagai bom atom yang sering dikenal dengan istilah Manhattan Project tahun 1945, di mana bom tersebut dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, setelah mengetahui dampak dahsyatnya bom tersebut, maka setahun setelah peristiwa tersebut dideklarasikan bahwa nuklir dikembangkan untuk tujuan damai. Kemudian di periode 1950 sampai 1960-an, di sini adalah periode di mana nuklir digunakan sebagai energi listrik untuk pertama kalinya. Dan pada periode ini juga lah dikembangkan berbagai macam PLTN, yaitu nuklir untuk listrik, dan juga untuk keperluan militer, misalnya pembuatan kapal selam bertenaga nuklir atau kapal induk bertenaga nuklir. Nah, dan di periode tahun inilah nuklir dideklarasikan sebagai salah satu alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil. Kemudian selanjutnya di periode 1970-an, ternyata dalam kurang waktu 20 tahun sejak awal mula energi listrik nuklir digunakan sebagai energi listrik, sudah terdapat 20 PLTN dan berkontribusi sebesar 2,4% terhadap produksi listrik di Amerika Serikat di awal 1971. Kemudian, kurang dari 8 tahun setelahnya, 1979, sudah ada 70 PLTN yang berkontribusi sebesar 12%. Di tahun yang sama juga terjadi kecelakaan nuklir, 3 Mile Island. Dan selanjutnya, next, Mas. Ya. Halo, Mas Daniel. Ya, ini udah. Ya. Oke, selanjutnya di 1980-an, kita sudah sangat mengenal peristiwa kecelakaan nuklir terbesar di dunia, itu di Chernobyl 1986. Tetapi, tahun 1989, masih saja terjadi pembangunan PLTN di Amerika Serikat dengan jumlah mencapai 109, sehingga berkontribusi sebesar 19% terhadap listrik di Amerika Serikat. Begitu pula dari tahun 1980 sampai tahun 2000-an, terjadi pembangunan PLTN yang cukup masif. Hingga saat ini ada sekitar 440
PLTN komersial di dunia. Meskipun kita tahu tahun 2011 kemarin terjadi kecelakaan nuklir Fukushima di Jepang. Yang menarik dari slide ini, yang saya mau sampaikan, hal yang menarik dari slide ini adalah bahwa ada kesalahan di mana nuklir memperkenalkan dirinya kepada masyarakat awam. Nuklir memperkenalkan dirinya ke masyarakat awam bukan sebagai energi, tetapi sebagai bom. Hal itulah yang memberikan citra negatif sampai sekarang kepada nuklir itu sendiri. Walaupun kita tahu sebenarnya nuklir itu bermanfaat baik untuk energi, tapi karena salah perkenalan dari nuklirnya, akhirnya berdampak negatif sampai sekarang. Selanjutnya, mari kita lihat di slide berikutnya. Mengenai kontribusi energi nuklir di dunia. Nah, di grafik yang sebelah kiri atas, itu kita bisa lihat dari tahun 1970 sampai 2018, bagaimana produksi energi nuklir, di mana hingga selama 50 tahun energi nuklir digunakan sebagai pembangkit listrik, dia sudah berkontribusi hingga mencapai sekitar 2.500 terawatt-hour di tahun 2018, dan bisa dilihat juga komposisi hampir di setiap benua itu ada dibangun PLTN. Kalau di bawahnya kita bisa lihat bagaimana total produksi listrik tahun 2019, di mana 10%-nya didominasi oleh nuklir. Memang terlihat cukup kecil, tapi mari kita lihat nantinya bagaimana kecil atau tidak sih sebenarnya angka 10% ini. Tapi bisa kita lihat dari grafik yang di diagram di bawah, kiri bawah ini, bisa dilihat bahwa kalau kita lihat di sini, peran minyak itu hanya sekitar 3,3%. Padahal ketika kita melihat 2-3 dekade yang lalu, peran minyak terhadap pembangkit listrik itu sangat besar. Nah, tetapi ketika kita melihat secara keseluruhan komposisi dari pembangkit yang ada di dunia, hampir sekitar 60%, yaitu terdiri dari batu bara, gas, minyak, itu masih menyumbang kontribusi yang besar terhadap produksi listrik di dunia. Sedangkan dari renewable energy, baik itu nuklir, itu hanya sekitar 30%. Dan di sebelah kanan atas, bisa dilihat bahwa Amerika Serikat masih masih menghasilkan sebagai negara yang menghasilkan produksi nuklir yang paling banyak di dunia, diikuti oleh Prancis. Yang mana Prancis hampir 90% listriknya disupport oleh PLTN. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari slide ini. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini, saya mau menyampaikan secara umum bagaimana peran nuklir dalam ketenaga listrikan. Pertama, mungkin beberapa dari kita kurang familiar dengan istilah base load, mid load, dan peak load. Tapi mungkin beberapa dari mereka yang ada juga yang sudah familiar dengan istilah ini. Di sini saya mau fokus terhadap yang poin nomor 1, yaitu mengenai base load. Apa sih artinya base load ini? Base load dapat diartikan yaitu sebagai pembangkit listrik yang menghasilkan listrik yang stabil sepanjang tahun. Oleh karena itu, pada umumnya base load ini diperuntukkan atau dibutuhkan oleh mereka yang bekerja di bidang industri, seperti pabrik-pabrik, perusahaan, atau yang lain sebagainya. Mereka sangat butuh base load karena ini sangat stabil. Nah, bisa dilihat di grafik yang di bawah ini, bahwa nuklir dan batu bara itu berperan sebagai base load. Kita bisa lihat di sini, bahwa di grafik yang di sumbu X ini, itu menunjukkan jam dalam satu hari, mulai dari jam 12 pagi sampai jam 11 malam, di mana base load itu seperti nuklir, dia sangat stabil. Sedangkan ketika kita membutuhkan konsumsi energi listrik yang lebih besar, maka kita membutuhkan peran dari peak load, seperti pembangkit listrik lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga angin, solar, dan lain sebagainya. Mungkin saya singkatnya seperti ini. Misalnya di kota A membutuhkan konsumsi energi listrik yang dibutuhkan kota itu sebesar rata-rata konsumsi listrik yang dibutuhkan sebesar 100 megawatt. Nah, base load ini
berperan di angka 100 megawatt. Sedangkan peak load tadi, misalnya PLT yang seperti PLTS atau PLTA dan lain sebagainya, dia akan mensupport ketika terjadi beban, misalnya di jam 8 pagi hingga jam 6 sore, terjadi kenaikan beban, sedangkan PLTN maupun PLTU batubara, dia tidak bisa secara fleksibel untuk menaik atau menurunkan dayanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan base load, mid load, dan peak load tadi. Kemudian di satu sisi, kita perlu perhatikan, walaupun nuklir dan batubara, dia berperan penting kepada base load, tetapi dari sisi emisi gas CO2-nya, batubara memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap produksi emisi gas CO2. Sedangkan nuklir bisa dibilang tidak menghasilkan emisi gas CO2. Jadi dari segi perannya mereka sama-sama berada di base load, tetapi dari segi emisi CO2 nuklir jauh lebih baik dibandingkan batubara. Mungkin ini yang saya sampaikan ya untuk di slide ini, dan ini adalah pemaparan saya yang pertama untuk mengenalkan bagaimana peran nuklir dalam ketenaga listrikan. Mungkin kita kembali ke slide selanjutnya. Ya. Nah, slide selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai Jepang dan nuklir. Oke, next. Ya. Ada yang menarik bagi saya ketika bicara tentang Jepang dan juga nuklir. Hubungannya sangat-sangat unik. Kenapa? Pertama, Jepang adalah satu-satunya negara yang menerima 2 kali bom atom dalam jeda waktu kurang dari 3 hari, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian, tidak jauh setelah peristiwa bom atom tersebut, Jepang menggunakan nuklir sebagai salah satu energi di Jepang. Dan tahun 2011 kemarin, PLTN itu sendiri mengalami kecelakaan yang dikarenakan oleh gempa dan tsunami. Artinya, yang menarik bagi saya adalah Jepang menerima 2 dampak negatif dari nuklir, yaitu melalui bom dan kecelakaan nuklir. Dan 1 kali menerima dampak positif, yaitu energi listriknya. Tetapi, hingga saat ini, walaupun sudah terjadi kecelakaan nuklir di Fukushima, Jepang masih menggunakan PLTN-nya. Artinya, bagi saya, satu dampak positif ini memberikan efek yang jauh lebih besar dibandingkan 2 dampak negatifnya untuk negara ini, sehingga mereka masih mempertahankan penggunaan PLTN sebagai salah satu energi di negara Jepang. Oke, selanjutnya mari kita lihat slide bagaimana kontribusi PLTN di Jepang. Saya bagi 2, pertama sebelum Fukushima dan yang kedua setelah Fukushima. Yang pertama kita bicara sebelum Fukushima. Sebelum Fukushima, PLTN dimulai sejak tahun 1966 dan menjadi proyek strategis nasional sejak tahun 1973. Hingga sebelum Fukushima kemarin, PLTN itu berkontribusi sekitar 30% terhadap produksi listrik di Jepang. Bahkan, pemerintah Jepang berencana meningkatkan kontribusi PLTN hingga 40% di tahun 2017. Kalau dilihat dari grafiknya di sini, terlihat pada tahun 2005, total produksi listrik di Jepang itu sekitar hampir 1.000 terawatt-hour, di mana 31%-nya disokong oleh nuklir. Sedangkan di gambar sebelah kanan bisa dilihat bahwa peta lokasi PLTN yang ada di Jepang itu hampir ada di seluruh pulaunya. Hampir seluruh pulau besar di Jepang punya PLTN. Dan totalnya ada 52 PLTN yang beroperasi dan ada 11 PLTN yang sedang dibangun. Nah, kebetulan saya tinggal di yang kecil ini, yang ada Tokai ini. Tokai. Nah, saya tinggal di sini, jadi di desa saya tinggal juga ada PLTN-nya. Selanjutnya, bagaimana kita lihat kondisi PLTN di Jepang setelah Fukushima? Di slide selanjutnya kita bisa lihat.
Mas Daniel. Di slide selanjutnya bisa kita lihat. Oke, sebelumnya Mas. Mas Daniel. Oke. Di slide selanjutnya kita bisa lihat PLTN di Jepang setelah Fukushima. Setelah keadaan Fukushima, hampir 90% bahan baku untuk memenuhi kebutuhan energi Jepang itu diimport. Tetapi kita bisa lihat dari grafik di sini, di tahun 2017, nuklir sudah menyumbangkan 3%. Kenapa saya bilang sudah kata sudah? Karena hanya 6 tahun setelah peristiwa Fukushima, nuklir masih punya peran dalam berkontribusi terhadap energi di Jepang. Bahkan yang uniknya adalah, meskipun sudah terjadi kecelakaan, tapi PLTN masih diharapkan berkontribusi minimal 20% pada tahun 2040. Nah, ada hal yang menarik dari sini. Kenapa PLTN masih diharapkan berkontribusi? Ini bisa kita lihat pertama dari total konsumsi listrik di Jepang per kapita consumption-nya tahun 2017 itu hampir 7.600 kWh. Artinya, hampir energi yang diproduksi di Jepang itu penggunaannya didominasi oleh industri, bukan untuk rumah tangga. Jadi mau tidak mau, mereka butuh yang namanya PLTN untuk menghasilkan energi mereka. Akan tetapi, dari gambar di samping sebelah kanan, bisa dilihat bahwa dari 63 PLTN yang ada di Jepang, tidak semuanya akan dioperasikan. Ada beberapa PLTN yang akan dinonaktifkan, seperti PLTN yang di Fukushima, itu sudah pasti dinonaktifkan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa PLTN yang juga harus ditingkatkan standarnya. Karena setelah terjadi kecelakaan, dievaluasi ulang dan perlu ditingkatkan standar keselamatannya. Dan tetap masih ada beberapa PLTN yang sedang dalam pengerjaan. Cukup unik untuk melihat kondisi PLTN yang ada di Jepang. Oke, selanjutnya dari sini saya sudah memaparkan mengenai sejarah singkat energi nuklir dan juga bagaimana kondisi PLTN di Jepang atau kondisi bagaimana orang Jepang melihat energi nuklir, baik itu sebagai bom, PLTN sebelum dan sesudah Fukushima. Sekarang saya mau memaparkan secara sederhana mengenai apa itu PLTN. Paling gampangnya, saya membandingkan dua buah pembangkit listrik, yaitu PLTN dan PLTU. Di sebelah kiri PLTU, di sebelah kanan PLTN. Hal yang menarik dari kedua gambar di sini adalah, mungkin bagi masyarakat awam, kita akan sering salah persepsi ketika melihat cerobong besar yang ada di pojok kanan kedua gambar tersebut. Kita sering mengasumsikan bahwa ini adalah nuklir. Padahal, baik PLTN dan PLTU, keduanya mempunyai cerobong tersebut. Jadi, sebenarnya, cerobong ini tidak ada hubungan dengan nuklir. Ini hanyalah cooling tower, di mana uap-uap yang keluar dari atasnya ini, itu hanyalah uap air. Sedangkan ketika kita bicara tentang nuklirnya sendiri, di gambar sebelah kanan, yang ada silinder warna hijau, disitulah terjadi reaksi nuklirnya. Nah, pertama, mari kita lihat persamaannya. Persamaan antara PLTU dan PLTN, dia sama-sama mengubah uap panas menjadi energi listrik. Sistem kerjanya semua sama, kecuali bagaimana sistem kerja dia dalam pembakaran bahan bakarnya. PLTU menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya, sedangkan PLTN menggunakan uranium sebagai bahan bakarnya. Yang menarik adalah, untuk PLTU, batu bara yang dari hasil tambang, dia akan langsung dimasukkan ke dalam boiler tanpa melalui proses yang lebih panjang lagi untuk digunakan sebagai bahan bakar di PLTU. Sedangkan untuk kasus PLTN, uranium yang kita dapat dari tambang,
tidak serta-merta langsung bisa kita masukkan ke dalam reaktor nuklir untuk menjadi bahan bakar. Perlu dilakukan proses yang sangat panjang untuk menghasilkan bahan bakar nuklir. Di slide selanjutnya, saya akan memaparkan secara singkat bagaimana proses pengelolaan uranium dari bahan tambang menjadi bahan bakar di reaktor nuklir. Pertama, bisa kita lihat di sini, di sebelah kiri, yang mining, bahwa ketika kita menambang uranium, kandungan mineral yang ada di kandungan uranium itu hanya ada dua isotop utama, yaitu uranium-235 dan uranium-238, di mana kandungan uranium-235 ini sekitar 0,7%. Padahal, ketika kita mau menggunakan uranium ini sebagai bahan bakar nuklir di reaktor nuklir, kita membutuhkan kandungan uranium-235 sekitar 3-5%. Artinya, kita butuh meningkatkan kandungan uranium-235 tersebut. Nah, untuk meningkatkan kandungan uranium-235 inilah kita perlu melakukan yang namanya proses enrichment. Seperti yang ada di grafik tersebut, enrichment. Di sini kita akan meningkatkan kandungan uranium-235 dari 0,7% menjadi sekitar 3-5%. Selanjutnya, setelah dari proses enrichment, barulah kita akan mengolah uranium tersebut menjadi bahan bakar nuklir. Bagaimana bentuknya nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Tetapi bisa dilihat di sini, ketika kita sudah mendapatkan kandungan uranium 3-5% dan kita gunakan di PLTN, di reaktor nuklir, maka bahan bakar tersebut akan digunakan sepanjang sekitar 12-18 bulan sebelum akhirnya dikeluarkan dari reaktor nuklir untuk disimpan ke bahan bakar bekas, ke spent fuel storage-nya. Nah, yang menarik adalah uranium yang bahan bakar bekas tersebut masih mengandung uranium-235 yang kandungannya sekitar 1%. Artinya, kandungan uranium di bahan bakar bekas jauh lebih banyak dibandingkan kandungan uranium yang ada di alam. Oleh karena itulah, idenya, mungkin ini akan menjawab sedikit pertanyaan dari Bapak tadi mengenai limbah bahan bakar nuklir. Idenya adalah mereprosesing bahan bakar bekas tadi yang masih mengandung uranium tersebut, direprosesing lagi, didaur ulang untuk menjadi bahan bakar baru untuk dimasukkan kembali ke dalam reaktor nuklir. Ini adalah siklus singkat bagaimana proses kita mendapatkan bahan bakar di PLTN. Selanjutnya, di slide selanjutnya, saya akan lebih dalam lagi mencoba menjelaskan mengenai bahan bakar nuklir tersebut. Nah, di sini bisa dilihat di gambar sebelah kiri, bahwa dari tambang hingga menjadi bahan bakar uranium itu, bahan bakar nuklir tersebut, ternyata bentuknya sudah sangat-sangat berbeda. Tidak lagi berbentuk seperti apa yang ada di bahan galian, tapi sudah dibentuk sedemikian rupa dan mempunyai ukuran yang sangat kecil. Jadi ukuran bahan bakar nuklir itu hanya silinder dengan tinggi sekitar 1 cm, sangat-sangat kecil. Nah, kemudian kita melakukan penyusunan bahan bakarnya dari 1 cm, kita tumpuk-tumpuk, kemudian kita bentuk jadi proses nomor 2, proses nomor 3, hingga menjadi proses nomor 4, yaitu fuel assembly, yang mempunyai panjang tingginya ini sekitar 4 meter. Fuel assembly ini, atau kumpulan bahan bakar nuklir inilah yang dimasukkan ke dalam reaktor nuklir. Ini adalah gambar reaktor nuklir. Nah, di sini bisa dilihat secara sederhana, saya mau menyampaikan bahwa untuk menghasilkan 1000 megawatt elektrik, dibutuhkan sekitar 150 fuel assembly, atau sekitar 27 ton uranium-235. Nah, ketika kita sudah memasukkan 150 fuel assembly ke dalam reaktor nuklir, maka biarkan saja bahan bakar itu di dalam reaktor nuklir selama 12-18 bulan tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar setiap harinya, maka dia akan secara kontinu akan terus menghasilkan energi.
Jadi tidak ada yang namanya pengisian bahan bakar ke dalam reaktor nuklir selama reaksi fisi di dalamnya sedang berlangsung. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai bahan bakar di PLTN. Selanjutnya, saya akan menyampaikan di slide selanjutnya, bagaimana mungkin 150 fuel assembly tersebut bisa menghasilkan energi secara terus-menerus selama hampir kurang dari 1 sampai 1,5 tahun tanpa proses pengisian bahan bakar. Ini adalah reaksi fisi yang terjadi di reaktor nuklir. Jadi, ketika kita punya uranium tersebut kita tembakkan dengan neutron. Ketika kita tembakkan dengan neutron, maka terjadi pembelahan. Pembelahan inilah yang nantinya akan menghasilkan material baru yang saya lingkari dengan warna merah ini. Plus, dia akan menghasilkan 3 buah neutron baru. Jadi, dari 1 neutron ditembakkan ke uranium, menghasilkan 3 neutron baru. Dari setiap proses penembakan ini, dihasilkan energi sebesar 200 MeV. Nah, kemudian ketika kita lihat selanjutnya, neutron ini akan mencari uranium-235 lagi, dan ketika ditembakkan lagi, dia akan bermultiplikasi. Oleh karena itu, inilah yang kita sebut dengan namanya multiplikasi di dalam reaktor nuklir. Nah, permasalahannya adalah kita harus mengontrol multiplikasinya si neutron ini. Karena kalau tidak dikontrol, maka dia akan semakin banyak jumlah populasi neutron dan akan menyebabkan melebihi dari apa yang kita inginkan. Oleh karenanya, di dalam reaktor nuklir tersebut ada yang namanya control rod. Mungkin bisa di next, oke ini. Nah, di sini ada namanya control rod yang berfungsi untuk mengontrol reaksi di dalam reaktor nuklir sehingga jumlah neutron ini akan tetap stabil sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Sekarang mungkin masih sangat penasaran kan dengan angka 200 MeV ini ketika kita konversikan menjadi energi listrik watt, itu kira-kira berapa? Nah, untuk secara singkatnya, ketika kita punya 1 gram uranium, itu bisa menghasilkan energi sekitar 1000 megawatt thermal. Jadi dengan 1 gram uranium, kita bisa menghasilkan energi sekitar 1000 watt thermal. 1000 megawatt thermal. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya, di slide selanjutnya, ini saya membandingkan bagaimana perbandingan bahan bakar yang ada di PLTN dengan pembangkit listrik lainnya. Nah, bisa dilihat di sini, untuk ukuran uranium fuel pellet yang tadi sekitar 1 cm, itu sebanding dengan 3 barrels of oil, atau sebanding dengan 1 ton dari batu bara, atau 17.000 kubik natural gas alam. Nah, inilah kira-kira perbandingannya pemanfaatan bahan bakar di PLTN dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang, setelah tadi saya memperkenalkan bagaimana sistem di dalam reaktor nuklir, selanjutnya kita akan berbicara dengan bahan bakar bekas di PLTN. Saya tidak tahu apakah banyak yang tahu atau tidak, tapi saya penasaran untuk memberikan ilustrasi seperti ini. Bagaimana sih bentuk bahan bakar bekas di PLTN tersebut? Sepengetahuan saya dan menurut saya, bentuk fisiknya antara bahan bakar baru dan bahan bakar bekas itu sama aja. Jadi, ketika kita masukkan fuel assembly ini ke dalam reaktor nuklir, dan 18 bulan kemudian kita ambil lagi fuel assembly-nya, bentuknya ya masih fuel assembly. Tetapi yang membedakannya adalah komposisi material di dalamnya. Oke, di slide selanjutnya saya akan menyampaikan lebih detail mengenai komposisi materialnya. Nah, di bahan bakar baru, hanya mengandung uranium dioxide, di mana uranium-235-nya sekitar 5%, uranium-238-nya 95%, dan ada oksigennya. Nah, ketika selama di dalam reaktor nuklir terjadi reaksi fisi, mereka akan menciptakan, reaksi fisi tersebut akan menghasilkan banyak material baru yang kita sebut dengan fission product ataupun minor actinide.
contohnya seperti apa fission product dalam energi actinide tersebut? Uranium, kemudian molybdenum, xenon, iodin, cesium yang kemarin lagi hangat-hangatnya di Indonesia. Nah, kemudian kita bisa lihat di gambar di bawah, ini adalah kolam bahan bakar bekas. Artinya, setelah bahan bakar nuklir dari reaktor nuklir tidak efektif lagi sehingga harus dikeluarkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam kolam bahan bakar bekas ini. Di dalam kolam bahan bakar bekas inilah terdapat tingkat radioaktif yang berbeda-beda. Ada dari umur radioaktif yang pendek, maupun ada tingkat radioaktif yang mempunyai umur paruh yang tinggi. Jadi, fungsi kolam ini adalah untuk mendinginkan bahan bakar bekas tersebut dan juga untuk menurunkan level dari tingkat radioaktivitas tersebut. Kenapa? Karena ada beberapa radioaktif yang umurnya hitungan menit ada, hitungan hari ada, hitungan jam ada. Ada juga yang hitungan tahun, bahkan hitungan ratusan, bahkan ribuan tahun. Semuanya ada. Nah, jadi ketika kita bahan bakar yang sudah dari reaktor nuklir kita keluarkan, kita maka pindahkan ke kolam bahan bakar bekas. Di sini kita simpan selama kurang lebih mungkin sekitar 20 tahunan. Sampai dia mencapai level radioaktif yang tingkat aman lah dibilangnya, sampai tingkat aman. Selanjutnya, kita keluarkan bahan bakar bekas tadi dari kolam ke tempat penyimpanan bahan bakar bekas lainnya. Jadi, yang namanya PLTN dan nuklir, limbah atau bahan bakar bekasnya itu tidak dibuang sembarangan. Selalu dikelola sampai selalu ada tempat-tempat untuk mengelola limbah-limbah tersebut. Dan juga kita ingat lagi, kita kembali ke slide yang sebelumnya, bahwa kandungan uranium di dalam bahan bakar bekas ini sekitar 1%. Jadi bisa di-roasting kembali. Oke. Nah, selanjutnya, plutonium pun adalah salah satu bahan bakar bekas, salah satu fission minor actinide yang dihasilkan dari reaksi fisi. Nah, plutonium ini pun sebenarnya bisa digunakan untuk menjadi bahan bakar di reaktor nuklir. Jadi, tidak semua material atau unsur yang ada di dalam bahan bakar bekas itu bersifat negatif. Ada juga yang bersifat sangat bagus untuk digunakan lagi sebagai bahan bakar di reaktor nuklir. Di slide selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi PLTN. Dan sebenarnya PLTN yang ada di dunia saat ini adalah PLTN dari generasi kedua. Dari sini kita bisa lihat, PLTN dari generasi pertama itu sejak tahun 1950-an, kemudian PLTN generasi kedua itu sejak tahun 1970-an hingga saat ini. Dan saat ini sedang dikembangkan PLTN generasi keempat. Apa perbedaan signifikan antara generasi keempat dengan generasi kedua, atau PLTN yang ada saat ini di dunia? Ketika pertama itu dari pengoptimalan penggunaan bahan bakar. Ketika generasi kedua menggunakan bahan bakar sekitar 12-18 bulan sebelum melakukan pengisian ulang, maka generasi keempat ini sebisa mungkin lebih panjang lagi. Contohnya, saya ambil contohnya dari apa yang saya lakukan, riset yang saya lakukan ketika menjadi mahasiswa S2 dan S3. Saat itu saya melakukan salah satu reaktor nuklir generasi keempat, di mana kita mengoptimalkan penggunaan bahan bakar di reaktor nuklir, sehingga siklus pengisian bahan bakar itu lebih lama, yaitu mencapai sekitar 10 tahun atau lebih. Jadi setiap 10 tahun baru kita lakukan pengisian bahan bakar ulang. Itulah salah satu keunggulan dari teknologi PLTN generasi keempat, dan juga akan meminimalisir limbah-limbah tadi. Karena kita akan melakukan reprocessing untuk memanfaatkan berbagai bahan radioaktif yang kita anggap baik
untuk dimanfaatkan kembali menjadi mungkin bahan bakar nuklir atau sejenisnya. Selanjutnya, kita akan berbicara di slide selanjutnya mengenai apakah Indonesia butuh nuklir. Ya, ini dia. Apakah Indonesia saat ini butuh nuklir? Untuk menjawab ini, jawaban saya ada di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, bisa di next kan? Oke. Saya merujuk kepada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional tahun 2019 sampai 2038. Di sini, dalam RUKN ini, disebutkan bahwa target energi baru terbarukan atau EBT pada tahun 2025 minimal 23%, di mana target ini ditingkatkan menjadi 28% pada tahun 2038. Yang menarik adalah nuklir menurut Perpres nomor 79 tahun 2014 masuk ke dalam kategori EBT. Artinya, nuklir bisa digunakan untuk mencapai target tersebut. Yang menarik lainnya, yang di dalam RUKN ini disebutkan bahwa energi nuklir dimanfaatkan dan dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Jadi, apakah Indonesia butuh nuklir? Saya menjawabnya melalui slide ini. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bung Irwan atas materi yang baru saja kita lihat ya. Luar biasa sekali kita bisa melihat teknologi yang mungkin begitu jauh ya dari kita selama ini, khususnya di Indonesia. Bahkan Bung Irwan menunjukkan beberapa foto-foto yang bagi saya, orang yang tidak begitu familiar dengan teknologi nuklir, sangat advance. Saya sangat kagum tadi melihat itu bagaimana limbah kok bisa dimasukkan ke dalam sebuah kolam, terus orang-orangnya berpakaian juga nggak seperti pakaian asmat yang kita lihat gitu loh, Bung Irwan. Jadi maksudnya sekarang aja kita sangat familiar dengan pakaian-pakaian yang sangat protektif gitu. Nah, itu orang-orang berdiri langsung di atas limbah gitu. Bagaimana itu, Bung Irwan? Oke. Mungkin saya mempertanyakan ulang dulu. Kolamnya seberapa dalam dulu dan seberapa besar ukurannya kan? Iya. Itu kolam berapa? Berapa dalam itu, Bung Irwan? Jadi, kalau kita mikirnya itu kolam renang, ya jelas nggak mungkin lah. Soalnya tinggi bahan bakarnya udah 4 meter kan? Ya. Nah, jadi secara umum yang setahu saya, kolamnya itu mempunyai kedalaman 12 meter. Oh, nggak begitu dalam ya? Nggak begitu dalam. Tapi, berdasarkan laporan atau ada yang ilmu juga, ya di buku juga tertulis bahwa di atas, maksudnya, air itu berfungsi untuk menurunkan tingkat radioaktivitasnya, sehingga ketika kita berada di atasnya itu sudah aman gitu, level radiasinya sudah aman, sudah berada dalam batas ambang aman. Jadi tidak terlalu ada masalah untuk itu. Baik. Mungkin tadi saya benar-benar sangat tertarik itu melihat ada sebuah kolam dan teman-teman di atasnya itu tidak berpakaian sebagaimana yang kita lihat pada umumnya ketika orang masuk ke dalam sebuah reaktor nuklir. Iya, tapi mereka itu sebenarnya mempunyai dosimetri. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas yang mengandung radioaktivitas, mereka menggunakan badge dosimetri untuk mengukur dosis radiasi yang diterimanya. Baik. Oke, teman-teman. Mungkin supaya tidak memperpanjang lagi, jadi kita akan masuk ke sesi ketiga. Ya, bagi teman-teman, terima kasih Bung Irwan atas materi yang diberikan baru saja. Teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komen atau raise hand secara virtual jika teman-teman ingin berdiskusi atau memberikan tanggapan atau mungkin justru teman-teman ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Irwan pada malam hari ini. Silahkan raise hand secara virtual, teman-teman. Nah, sambil menunggu teman-teman raise hand secara virtual dan menambahkan pertanyaan di kolom komen, mungkin Pak Jumardin ada yang ingin disampaikan itu melihat materi yang baru saja kita lihat, Pak Jumardin. Ya,
Saya sangat tertarik dengan pembahasan tadi tentang uranium yang Bung Irwan sampaikan. Nah, uranium kan di sini dari alam ya yang kita dapatkan. Nah, untuk dijadikan sebagai bahan nuklir itu prosesnya seperti apa sih? Supaya kita lebih jelas ingin mengetahui proses-proses uranium menjadi sebagai bahan nuklir, Bung Irwan. Jadi uranium kan merupakan salah satu bahan material logam ya, kalau nggak salah. Jadi tertariknya di uranium, mengingat juga bahwa Indonesia punya potensi dari bahan-bahan uranium, Mas. Oke, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin Bung Irwan, sorry Bung gimana? Irwan, mungkin sambil sebelum Bung Irwan sampaikan jawabannya, teman-teman selamat datang di Belajar dari Mereka. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pada sesi kali ini. Kita sudah di sesi ketiga, di sesi terakhir teman-teman. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung dimasukkan ke kolom komen, atau silakan raise hand secara virtual untuk dapat berdiskusi secara langsung. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan, Bung Irwan. Dan ini mungkin saya akan tambahkan dengan pertanyaan tadi, ada di kolom chat juga dari Bung Ingot Siagian, yang kemarin sudah memberikan materi juga ini di Belajar dari Mereka minggu lalu, lewat topik data-driven mindset. Dia ingin menambahkan bahwa bagaimana proses enrichment. Jadi tadi kan proses pengambilan uranium. Nah, nanti tolong disambung kembali, Bung Irwan, bagaimana proses enrichment uranium? Apakah melibatkan bahan bakar fosil atau tidak? Oke. Pertama, mungkin kalau kita balik lagi ke slide ya, ke slide yang tadi proses bahan bakar di PLTN, yang di slide halaman 10. Iya, ini sebenarnya ada proses panjang di dalamnya ini, ketika kita mengambil uranium dari tambang. Dari tambang itu kan ya uranium berbentuk bahan tambang itu, bahan galian. Nah, ketika ini akan apa ya namanya? Saya juga kurang familiar untuk bahasa-bahasa ini ya. Jadi proses-prosesnya tadi melibatkan nantinya uranium tadi akan diolah lagi menjadi yellow cake. Yellow cake. Pernah dengar istilah yellow cake? Pernah, Bung Irwan. Warna kuning. Iya, karena jadi bahan tamanya diubah kandungannya. Kalau tidak salah saya, di alam itu kan kandungannya U3O8. Nah, sedangkan di reaktor nuklir kita butuhnya UO2. Nah, jadi kita melakukan banyak proses untuk mengubah U3O8 tersebut menjadi yellow cake tadi ya, ataupun kita ubah jadi UF6, kemudian nanti ya dilakukan proses lagi sehingga sampai kita menghasilkan yang namanya UO2. Mungkin teknis dan saya kurang bisa menjelaskan dengan baik nih kalau yang terlalu teknis seperti ini. Maaf, Pak. Ya, tapi gambaran besarnya seperti itu gitu. Iya. Oke. Baik. Dan kalau tadi menyambung dengan saudara Ingot mengenai apakah kita menggunakan fosil ya, energi fosil untuk enrichment uranium. Dalam proses enrichment-nya, nah ini agak sedikit menarik pertanyaannya. Menarik. Kenapa menarik? Untuk proses enrichment ini, kalau energi fosil ini apakah yang dimaksud adalah listrik yang digunakan untuk menggerakkan semua mesin yang ada di dalamnya? Paham nggak maksudnya? Di lokasi seperti fasilitas enrichment ini kan ada juga listriknya. Mesin-mesin itu butuh hidup, butuh listrik. Nah, listrik ini dihasilkan dari mana? Apakah dari fosil tadi? Apakah itu tadi pertanyaan dari Ingot? Oh ya, mungkin Bung Ingot bisa menambahkan pertanyaannya di Bung Ingot masih ada Bung Ingot. Bung Ingotnya sudah ya, Bung Ingot, sebentar saya unmute. Ini ya, Bung Ingot, silakan Bung Ingot. Enggak, Bro Irwan, sebenarnya sih karena kan salah satu kedengaran ya? Ya, kedengaran. Salah satu keunggulannya ini kan memang bahannya yang
bisa dibilang nggak melibatkan bahan bakar fosil. Nah, kalau penasarannya proses enrichment ini apakah di dalamnya atau proses inti dari proses enrichment ini menggunakan bahan bakar fosil, karena nanti takutnya balik-balik gitu, apakah dia memang energi yang efektif atau enggak. Tapi kalau hanya sekedar listrik di factory atau listrik penggerak itu harusnya enggak proses inti ya, maksudnya bukan. Kalau untuk proses inti mungkin tidak menggunakan ini sih, tidak menggunakan bahan bakar ini ya. Makasih. Sama-sama. Ini warga Jepang bertemu di Zoom belajar dari mereka ini. Oke. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan. Mungkin saya akan bacakan. Saya ada lihat teman-teman yang sudah raise hand. Ini ada Pak Tri Salim dan Kak Khairil Zidan. Sebentar, ini kita akan bacakan. Setelah kita bacakan ini, kita akan unmute teman-teman yang sudah raise hand. Ini ada pertanyaan dari Kak Andi Muhammad Syafar. Dari Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar. Teknologi nuklir, mungkin dijawab singkat, Bung Irwan. Teknologi nuklir apakah lebih efisien dengan sumber energi batu bara dan solar cell? Yang mana lebih optimal dan segi ekonomis sekiranya pihak PLN mengganti energi batu bara dengan teknologi nuklir? Kalau jawaban singkatnya, teknologi PLTN lebih efisien, jawabannya ya lebih efisien dibandingkan dengan batu bara maupun solar cell. PLTN lebih efisien ya, Bung Irwan ya. Dan berfungsi sebagai base load tadi. Oh, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Rahima Sahda Azara. Indonesia sudah pakai PLN belum ya? PLTN mungkin ya. Kok pakai sudah pakai PLTN ya? PLTN. Kalau untuk PLTN artinya reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik, sampai saat ini belum. Indonesia sudah punya 3 reaktor nuklir. Oh, Indonesia sudah punya 3 reaktor nuklir. Untuk skala riset. Dan itu ada di Jakarta, Serpong, Bandung, dan Yogyakarta. Justru di tempat-tempat padat penduduk ya, kalau kita lihat ya. Iya. Nah, ini juga mungkin menyikapi tadi ya, Bung Irwan, tentang reaktor nuklir itu. Nah, mungkin saya tambahkan sebelum saya bacakan sebelumnya. Bung Irwan, apa pendapat Bung Irwan tentang di saat Indonesia belum punya reaktor nuklir, ya, dan di saat yang sama kita sedang berusaha untuk mensosialisasikan tentang reaktor nuklir. Tapi di satu sisi lain, Jerman akan menutup semua reaktor nuklirnya hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, semua reaktor nuklirnya deaktivasi. Bagaimana pendapat Bung Irwan tentang hal ini? Pertama tentang si Jermannya dulu atau yang Indonesianya? Apakah butuh atau tidak? Mau yang mana dulu dan? Oh, tentang bagaimana ini? Tentang ada sebuah korelasinya ya. Iya. Nah, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menarik, tapi saya punya jawaban yang menarik untuk pertanyaan ini. Ya. Kenapa kita tadi Saudara Daniel mengambil contoh Jerman? Iya. Karena kebetulan Jerman yang mempublikasikan bahwa mereka akan seluruh reaktor nuklir PLTN-nya 2022. Ya. Iya. 20. Benar-benar itu saya juga baca berita seperti itu, benar. Tapi bagaimana kalau saya balikan pertanyaannya? Di satu sisi, negara-negara di Timur Tengah, UEA, mulai aktif membangun nuklir, padahal mereka punya minyak. Nah, bagaimana itu, Bung Irwan? Apa yang sedang terjadi ini? Ya. Jadi, saya kurang tahu detailnya kalau di Jerman, tapi pertama kita harus cari tahu dulu, kenapa Jerman menutup PLTN-nya? Mungkin salah satunya adalah alasannya masa operasi PLTN-nya sudah habis. Maksudnya sebuah pembangkit itu kan punya masa kerja kan? Ya. Dan seperti kita lihat tadi dari perkembangan teknologi PLTN di slide tersebut, saya memberikan informasi bahwa hampir 90% PLTN yang ada di dunia ini berasal dari generasi kedua. Artinya generasi itu juga menarik itu. Kenapa bisa berhenti di teknologi 40 tahun yang lalu ya, Bung Irwan? Nah, sebentar. Jadi gini, artinya
PLTN itu sudah dibangun dari tahun 60-an. Ya. Dan wajar saja ketika banyak PLTN akan ditutup saat-saat ini, karena umur operasi udah lebih dari 50 tahun kan? Iya. Nah, di satu sisi, kenapa masih menggunakan teknologi tahun 60-an? Sebenarnya teknologi itu hanya teknologi awal, tapi tetap berkembang di advance. Iya. Jadi kalau misalnya di slide tersebut saya ada sebutkan namanya, contohnya LWR, BWR, sekarang ada namanya reaktor EBWR, artinya Advanced Boiling Water Reactor, seperti itu. Jadi sambil jalan juga, para peneliti di nuklir juga tetap mengembangkan reaktor generasi kedua, dan juga bersama dengan itu dikembangkan juga reaktor generasi keempat yang lebih efisien. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, tadi menyambung lagi tadi tentang Jerman yang menutup PLTN-nya pada tahun 2022. Ini kalau dari media yang kita baca, media-media barat yang kita baca, mereka menutup karena ada concern pasca Fukushima. Nah, ini juga menyambung dengan pertanyaan dari Kak Nicholas yang selanjutnya akan kita bacakan. Nicholas Denny Darmawan. Mau tanya, kenapa kalau kebocoran seperti Chernobyl baru bisa di tempat setelah 30-40 tahun kemudian? Sedangkan saat dipakai seperti yang tadi Bung sampaikan, dipakai selama 18 bulan itu energi uranium yang ada di dalam. Kenapa ketika ada case, damage, kerusakan, itu kerusakannya bisa berpuluh tahun gitu. Kenapa, Bung Irwan, kira-kira? Ini supaya jelas ini, supaya teman-teman juga bisa tahu. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di slide tadi, mengenai bahan bakar baru dan bahan bakar bekas, secara bentuk kan sama tuh, fisiknya sama. Yang berbeda kan material yang ada di dalamnya. Nah, ketika berbicara kenapa 18 bulan, karena material yang ada di dalam itu hanya uranium yang tugasnya berfungsi menghasilkan energi. Nah, sedangkan ketika dia sudah 18 bulan bekerja dan dimasukkan dan statusnya berubah menjadi bahan bakar bekas, di dalamnya ini, material yang ada di dalam ini tidak hanya uranium aja, banyak material lain yang bersifat radioaktif. Nah, di mana umur atau tingkat atau level radioaktif yang ada di dalamnya ini berbeda-beda. Jadi, ketika terjadi kecelakaan, ya benar saja membutuhkan waktu yang lama, karena membutuhkan waktu yang lama juga untuk menurunkan level dari radioaktif yang berbeda-beda yang sudah tersebar di alam, seperti kasusnya di Chernobyl tersebut. Seperti itu mungkin. Baik. Nah, ini banyak sekali nih teman-teman yang bertanya, iya Kak Bung Irwan, banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komen ini. Kak Rahmat Hidayat, punten Kak, saya ingin bertanya, menurut Kak, bahan uranium ini apakah sama dengan litium, di mana dapat dijadikan baterai? Menurut Bung Irwan? Mungkin jawaban saya berbeda, cuman ketika kita berbicara tentang konsep baterai, di nuklir sendiri ada yang namanya baterai nuklir, gitu. Jadi, tapi ketika tanya sama dengan litium, mungkin jawabannya tidak ya, karena uranium, litium. Ya. Nah, ini ada disambung lagi dari Kak Verino Kresnawan. Berapa persen tingkat efisiensi tenaga nuklir? Kalau turbin angin kan hanya 80%. Ini menarik banget. Kalau menarik banget kalau kalian tahu berapa tingkat efisiensinya tenaga nuklir, mungkin akan cukup terkejut ya. Hanya PLTN sekarang efisiensinya sekitar 30%. Jadi 30% saja sudah menghasilkan segitu banyaknya, segitu hematnya menggunakan bahan bakar. Berbicara ke generasi keempat tadi, generasi keempat itu berusaha meningkatkan efisiensinya menjadi sekitar 40%. Baik. Jadi yang dipakai itu sebenarnya hanya 30% ya, untuk menghasilkan energi yang demikian besarnya. Baik. Nah, ini ada tambahan dari Bung Cesar Purba, ini kalau saya nggak salah dari PLN ini. Jadi proses recycle-nya bisa berapa kali?
Kemudian setelah berkali-kali recycle, sehingga pada stage akhir fuel dari uranium tidak bisa dipakai lagi. Bagaimana pengolahan limbahnya? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Oke. Sebenarnya secara ini, tingkat recycle-nya itu bisa secara berkali-kali ini sangat-sangat tergantung dari jenis reaktor nuklir yang digunakan. Jadi saya cuma bisa bilang bisa di-recycle sampai si uranium tersebut tidak mengandung nilai optimal lagi. Tetapi ketika tidak hanya berbicara, ketika bahan bakar bekas tadi kan tidak hanya menghasilkan uranium, ada tuh plutonium, ada tuh thorium di dalamnya. Nah, plutonium dan thorium ini juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk dijadikan bahan bakar baru lagi. Nah, jadi ketika kita menggunakan uranium terus, dan uraniumnya sudah tidak optimal, kita masih mempunyai nih plutonium yang bisa didaur ulang lagi untuk menjadi bahan bakar baru. Dan ketika pada akhirnya sudah tidak bisa dipakai lagi, bahan bakar bekas tadi akan disimpan di tempat penyimpanan akhir. Baik. Untuk tempat penyimpanan akhir sendiri sampai sekarang masih belum ada. Baik. Nah, ini mungkin kita lanjutkan terus. Ini banyak sekali teman-teman yang tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman partisipasinya. Ini dari Bung Ingon Siagian. Sekali lagi dia bertanya, hampir semua PLTN di Jepang itu berada di dekat laut. Dari sisi keamanan, kenapa laut, Bung Irwan? Mungkin kenapa laut? Karena kita membutuhkan air kali ya untuk mendinginkan. Misalnya Fukushima yang ketika terjadi kecelakaan nuklir yang di Fukushima, sampai berapa tahun ke depan itu masih terus dimasukkan air untuk mendinginkan reaktor nuklirnya. Jadi, dan juga kita butuhkan yang cooling tower tadi, kita juga membutuhkan air. Dan tidak hanya di PLTN, hampir kalau kita bisa lihat juga hampir semua pembangkit listrik seperti PLTU juga berada di dekat-dekat laut ya, yang punya. Ya, baik. Iya, PLTU yang batu bara juga banyak di pinggir laut ya. Pinggir laut ya. Ya karena pakai air, menggunakan untuk air itu ya. Berarti bisa di Danau Toba juga dong, Bung Irwan, kan banyak airnya itu. Bisa saja. Oke. Bung Syalam Ali Wira. Mohon maaf, Bung Irwan, bagaimana kami bisa mendapatkan data-data load nuklir minute by minute, hourly, weekly selama 10 tahun terakhir terkhusus di Jepang? Oke, pertanyaan menarik dan sangat sulit untuk saya jawab karena saya juga tidak dapat datanya. Oke. Baik, Bung Irwan. Coba mungkin bisa di-googling dulu. Ya. Kalau detail banget ya minute by minute, hourly, weekly. Ya. Baik. Mungkin di Google dulu ya. Nanti kalau nggak Google, langsung kita tagih lagi nih ke Bung Irwan, teman-teman. Mungkin saya nanti bisa bantu cari lah. Ya, terima kasih Bung Irwan. Nah, ini dari Kak Mulyadi Faisal. Saya ingin bertanya, perbedaan reaksi fisi uranium dan reaksi fusi plasma tokamak yang dilakukan International Thermonuclear Experimental Reactor pada PLTN. Oke. Perbedaannya ketika reaksi fisi, kalau di slide tadi saya sampaikan mengenai reaksi fisi, uranium ditembakkan ke neutron, dan neutron ditembakkan ke uranium, uraniumnya membelah jadi dua kan? Nah, itu fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan. Kalau reaksi fusi, kebalik. Adalah kebalikannya. Jadi, dua unsur ditembakkan untuk menciptakan satu unsur baru, reaksi gabungan. Di sini ya, Bung Irwan? Iya. Ini tadi kan bisa dari satu uranium ditembakkan neutron, terpisah jadi dua kan? Reaksi pembelahan. Kalau fusi, reaksi penggabungan. Baik. Wow, saya juga dapat ilmu baru ini. Nah, dari Kak Fitriyanti, menarik materinya Bung Irwan. Kira-kira seberapa siap Indonesia untuk menggunakan PLTN? Khususnya ditinjau dari segi keselamatannya. Tahun 2010 sendiri, Jepang mengalami kebocoran nuklirnya akibat gempa, which is Fukushima ya. Siapkah Indonesia mengatasi dampak yang akan diakibatkan? Nah, ini pertanyaan sangat
penting ini, Bung Irwan. Bagaimana, Bung Sangat Irwan? menarik pertanyaannya. Pertama, saya luruskan dulu. Pertama, kecelakaan Fukushima tidak di 2010, tapi di 2011. Ya. Dan sebenarnya, menurut saya, bukan karena faktor gempanya, tapi karena faktor dari tsunami-nya. Jadi, PLTN sendiri dirancang untuk tahan gempa hingga mungkin 8-9 skala Richter. Oke. Permasalahan Fukushima tersebut adalah, menurut apa yang saya baca, tembok penahan tinggi tsunami itu jauh lebih tinggi dari estimasi yang dirancang. Jadi, sebagai seorang engineer, kita kan merancang keselamatan berdasarkan kecelakaan sebelumnya, kan? Ya. Nah, dan berdasarkan data-data geografis atau geologi di daerah sekitar. Dan berdasarkan data-data tersebut, ternyata, maka disimpulkanlah tingginya itu X. Ternyata, tsunami tahun 2011 itu lebih dari X. Sehingga airnya tersebut masuk ke dalam fasilitas nuklir. Mungkin itu singkatnya untuk ini. Dan kemudian, seberapa siap Indonesia untuk menggunakan PLTN? Sebenarnya kalau saya mau menjawabnya, saya akan mengajukan pertanyaan lain. Kenapa Indonesia butuh PLTN? Kita harus tahu dulu, kenapa kita butuh PLTN. Nah, kalau siap menggunakan PLTN, kalau menurut saya siap-siap punya sumber daya manusia, kita punya Batan yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun, artinya sudah punya sumber daya manusia yang cukup handal untuk membangun atau menggunakan PLTN. Seperti itu sih. Baik, baik. Ya, teman-teman, ini sudah jam 8.15 di waktu Indonesia Barat dan jam 9.15 di waktu Indonesia Tengah. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang sudah bergabung di sesi belajar dari mereka pada malam hari ini, akan mendapatkan sertifikat, teman-teman. Link akan segera dibagikan oleh teman-teman kita, tim dari UIN Alauddin Makassar, dan teman-teman bisa tulis dan cantumkan summary di dalamnya untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Oke, terima kasih. Nah, Bung Irwan, ini banyak sekali yang bertanya. Mungkin kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah raise hand. Coba saya lihat, masih ada yang raise hand. Oke, udah nggak ada yang raise hand lagi. Nah, ini dari Kak Mulyadi Faisal. Berapa banyak paparan dosis radiasi yang masih aman diterima oleh para karyawan PLTN di Jepang? Oke, saya lupa angka pastinya. Aduh, ini standar banget, tapi saya lupa. Maaf. Tapi, kalau berbicara paparan dosis radiasi yang masih aman diterima, koreksi kalau saya salah. Mungkin kalau ada di sini yang orang nuklir, mungkin saya bisa salah ngomong nih. Ya, boleh dong. Boleh nanti dikoreksi. Untuk karyawan, kalau tidak salah itu 20 milisievert per tahun. Kalau tidak salah. Ya. Jadi ada namanya ambang batas. Jadi misalnya nih saya tinggal di desa nuklir, ya kan? Jadi ketika terjadi untuk kegiatan sehari-hari, dosis yang bisa saya terima itu jauh lebih kecil dari mereka yang bekerja di reaktor nuklir. Saya kan tidak bekerja di reaktor nuklir. Katakan saya masyarakat umum. Ya. Jadi walaupun saya tinggal di desa yang ada PLTN-nya, dosis yang radiasi yang saya terima itu harus jauh lebih kecil dibandingkan mereka yang bekerja langsung di reaktor nuklir. Ya. Mungkin sebentar. Itu kalian untuk umumnya. Ya. Boleh lanjut, Mas, terkait dengan yang penjelasan barusan. Maaf, aku potong. Iya, sebentar sebelum kita lanjutkan. Ini saya lihat ada 2 absensi, ada 2 link ya teman-teman di kolom komentar pada saat ini. Teman-teman tolong gunakan link dengan judul presensi BDM 36 yang di-share oleh Kak Nurman Marang ya, teman-teman. Terima kasih. Baik, Bu. Silakan Bu Aisyah. Ini Bu Aisyah. Ya, silakan Bu Aisyah. Tadi Bang Irwan menjelaskan ada presentasi untuk yang terpapar dari
reaksi dari apa namanya tadi ini nuklirnya ya. Apakah desain ini terkait dengan kolaborasi arsitektur nih, maaf. Apakah desain dari gedung-gedung yang reaktor nuklir itu mempunyai, ya pastinya dia mempunyai desain istimewa. Misalnya kalau CT scan aja dia harus pakai amalgam yang tebalnya kurang lebih 1,8 mm. Ya kalau nggak salah 1,8. Kemudian di ini skala radiasinya itu harus kurang dari 0,02% dari apa namanya dari radiasi yang ada di dalam ruangan CT scan-nya sendiri gitu. Jadi kami pernah merencanakan untuk gedung CT scan itu yang harus punya amalgam. Nah, itu kalau untuk dari bangunannya. Nah, kalau untuk yang tadi dari lingkungannya, itu berarti di kawasan setempat tidak boleh misalnya aturannya tidak boleh dihuni oleh populasi lebih dari berapa ribu orang misalnya, atau harus ada radius dari reaktor nuklir yang dibangun di situ, gitu ya? Iya. Bang Irwan. Iya. Terus pertanyaan berikutnya, maaf aku nyambung nanya. Tadi di sesi awal juga terkait dengan emisi buang dari nuklir ini. Tenaga nuklir emisi buangnya yang paling kecil dari batu bara dan lain-lain sebagainya. Bahkan lebih kecil dari emisi buang yang menggunakan PLTA, tenaga angin. Itu diukurnya secara reguler kah? Atau misalnya diukur per term aja, karena kalau misalnya diukur per term, misalnya yang pas puncak atau pas di akhir sesi atau gimana, apa ya yang tadi aku mau tanya, maksudnya itu mungkin nggak ada penyimpangan dari itu, dari pengukuran itu, dari skala pengukuran itu, karena yang misalnya meledak yang seperti itu kan karena terjadi penyimpangan ya. Nah ini yang menjadi pemikiran aku tadi. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Oke, pertama untuk desain bangunannya dulu ya. Mungkin itu ya, Bu. Untuk yang pertama desain bangunannya. Iya, desain bangunan dari PLTN itu dirancang bahkan orang yang bekerja di dalam itu tidak terpapar radiasi gitu. Jadi kalau mungkin saya bisa lihat di slide saya yang di judulnya aja itu kan ada gambar skema PLTN ya. Nah, kalau bisa dilihat dari sini, dari skemanya, reaktor nuklir itu sebenarnya ada di bawah tanah gitu. Jauh di bawah tanah. Di judul ya, Bung Irwan? Iya, di judulnya. Ya ini. Ya ini kan yang kalau kita lihat dari gambar ini, si reaktor reaksi fisi tersebut kan berlangsung di dalam reaktor vessel ini yang warna hijau. Dan posisinya ini itu di bawah permukaan tanah gitu sebenarnya. Nah, jadi kalau saya yang pernah masuk ke dalam reaktor nuklir, itu memang ketika kita masuk, kita harus membawa dosimetri, dan dosimetri itu selalu mengukur, hasil dosimetri saya itu 0 gitu. Ketika saya berada di dalam reaktor, ketika ada kunjungan gitu, itu 0 gitu hasil dosimetrinya. Jadi menurut saya secara desain sih sudah cukup aman, sudah aman gitu untuk masalah radiasi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi mengenai lokasi dan paparan penduduk. Iya. Jadi ada yang namanya kok di simpelnya gini, ketika di dalam gedung yang warna kuning ini aja sudah aman gitu, sudah di bawah level dari ambang batas yang dibuat, maka masyarakat yang tinggal di sekitarnya pun sudah jauh relatif lebih aman dengan dosis yang jauh lebih kecil gitu. Jadi kami pun di sini tinggalnya ya aman-aman saja sih, tidak ada yang tidak mengkhawatirkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan seperti itu. Walaupun ada gempa?
Iya, karena rancang bangunannya kan sudah dirancang untuk tahan gempa hingga 8 sampai 9 skala Richter. Jadi ketika sering dibilang nih Indonesia sering gempa, lah di sini udah sering banget gempa gitu. Jauh hampir tiap hari di sini gempa. Jadi kita udah gempa ya udah aman aja. Seperti itu jadinya. Baik. Baik. Mungkin itu Bu. Keren banget nih dapat pengetahuan baru hari ini Mas Di. Iya. Terima kasih Bu Aisyah. Ini Bu Aisyah ini sedang studi di Prancis ini Bu Irwan ya. Wah, sama-sama Bu. Yang Di Prancis kan banyak juga Bu PLTN-nya. Ya. Aku belum jalan karena konfinomong. Ya. Baik, mungkin tadi ada Pak Ihsan juga ya dari UIN Makassar dari Fisika. Gimana Pak Ihsan? Ada tanggapan Pak Ihsan? Ya, terima kasih Mas Daniel. Jadi di salah satu provinsi di Sulawesi itu Mas Daniel, Bang Irwan, ada potensi uraniumnya di Sulawesi Barat. Ya. Nih, bagaimana kami sebagai peneliti atau mahasiswa mungkin, apa yang bisa kami teliti dari adanya potensi itu? Atau manfaat apa yang bisa kami ambil dari adanya potensi uranium di Sulawesi Barat tersebut? Saya kira itu, Bang Irwan. Jadi pertanyaannya, jadi di Sulawesi Barat ada potensi kandungan uranium. Iya. Bagaimana sebagai mahasiswa atau peneliti melihat potensi apa yang bisa diteliti dari hal tersebut? Dari adanya uranium di Sulawesi Barat. Bagaimana ya? Mungkin coba saya mungkin Bung Irwan, ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Mungkin ya menarik, cuma saya mungkin ini lebih dipertajam lagi gitu. Jadi tadi ada tanggapan dari Kak Vera gitu, diberitakan bahwa Batan sudah mulai melakukan studi kelayakan pembangunan PLTN di Kalimantan Barat gitu. Nah, jadi ini studinya sudah mulai tambah ini. Dan kemudian dari Pak Mulyadi Faisal dari Alam, ternyata beliau berdua ternyata sedang meneliti peramalan produksi dan konsumsi beban listrik. Alangkah berterima kasihnya kami jika kami bisa mendapatkan data listrik. Semoga ke depannya kita bisa kolaborasi riset. Nah, jadi maksud saya, nah ini potensinya besar sekali. Pak Ihsan juga sampaikan di Sulawesi Barat potensinya ada untuk raw material. Nah, gimana ini Bung Irwan? Coba berikan tanggapan. Ya, gimana? Saya dapat nih poinnya jadinya. Saya dapat. Jadi, dari Kak Vera kan menyatakan bahwa Batan sudah melakukan studi nih di PLTN, studi pembangunan PLTN di Kalimantan Barat. Nah, sederhananya, bagaimana kontribusi uranium yang ada di Sulawesi Barat berkontribusi terhadap PLTN yang ada rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat. Mungkin itu bisa dilihat dari berapa banyak kandungannya, dan misalnya tadi dengan kandungan segitu bisa mensupport PLTN yang nanti akan dibangun untuk berapa lama. Mungkin hal-hal kayak gitu bisa dilakukan untuk studi awal ya. Nah, tadi juga ditambahkan lagi itu bagaimana tentang kesempatan untuk kolaborasi riset itu, Bung Irwan, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyadi Faisal. Kalau untuk kolaborasi riset sangat terbuka sekali kolaborasi risetnya, dan sangat menarik, terutama untuk yang tentang peramalan produksi dan konsumsi beban listrik. Kalau untuk mungkin pertanyaan saya agak bingung nih. Jadi ini melanjutkan pertanyaan mendapatkan data listriknya siapa ya? Melanjutkan pertanyaan dari Bapak Syalam tadi, Bung Irwan, tentang maksudnya minute by minute tadi itu. Berarti yang Jepang ya? Iya. Mungkin saya akan berikan kesempatan ini untuk Pak Syalam ya. Bentar, saya akan unmute Pak Syalam. Silakan sebentar ini Pak Syalam, saya coba unmute. Ini kadang memang agak sedikit sulit ini mengunmute sebentar ini. Pak Syalam, ya nih Pak Syalam, silakan Pak Syalam mungkin bisa langsung disampaikan. Pak Syalam,
Oh, ini mikrofonnya bagaimana, Pak Syalam? Oh, tidak kedengaran, Pak Syalam. Mungkin bisa diwakilkan oleh Pak. Sudah, Bang? Ya, sudah. Silakan Pak Syalam. Ini terima kasih banyak sekali atas paparan dari Bung Irwan. Bung Irwan Mandulang ini nampaknya ini orang kita dari Sumatera Utara ini. Jadi dari tadi saya tertarik sekali dengan penyampaian Bung Irwan. Jadi begini, Bung, kami sebenarnya dengan Pak Mul ini sekarang sedang mengkaji dari tinjauan statistik beban listrik di Kalimantan Timur. Jadi yang kami rujuk itu papernya James Taylor itu dari Oxford. Jadi kami kaji paper mereka. Tapi itu untuk data listrik yang ada di Eropa. Jadi kami komparasi dengan data listrik yang ada di Kalimantan Timur. Dan karena ini tadi temanya energi nuklir itu barangkali sangat menarik. Jadi kami kalau misalkan berkenan dapat data dari Jepang itu seperti apa sih load energi listrik, energi nuklir di Jepang itu seperti apa? Kalau misalkan data yang minute by minute, data pekanannya atau data tahunannya itu kami diberi kesempatan untuk mendapatkan data versi Excel-nya kalau boleh. Ya. Bagaimana, Bung Irwan? Mungkin singkat aja, Bung Irwan. Iya, sebenarnya sangat menarik. Dan ada sih yang saya mau sampaikan juga, sedikit saya sampaikan. Seperti ini. Mungkin singkat aja, Bung Irwan. Oke. Kalau untuk datanya, saya sama sekali tidak bisa menjanjikan apapun. Cuman, mungkin bisa dicari nanti. Kemungkinan besar datanya dalam bahasa Jepang. Ya. Baik. Nah, seperti itu sih kok mau datanya itu tadi. Baik. Nanti mungkin Pak Mul sama Pak Syalam bisa berkomunikasi langsung. Iya, bisa nanti kita komunikasi langsung. Lewat email. Ya. Dengan Bung Irwan. Baik. Ini sepertinya sudah jam 9:30 ya di wilayah Indonesia Tengah, cukup larut. Bung Irwan, mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup pada malam hari ini. Ya, terima kasih Mas Daniel untuk kesempatannya. Dan saya harapannya dari apa yang bisa saya sampaikan tadi, presentasi saya berharap kita, saya yakin di Indonesia itu ketika berbicara tentang nuklir, itu akan pro dan kontra. Tetapi, baik kita yang pro maupun kita yang kontra, di sini saya mau memberikan apa yang tadi saya sampaikan, bisa memberikan gambaran baru, ilmu baru gitu. Ya. Bahkan, saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang tahu bentuk bahan bakar bekas nuklir itu seperti apa. Nah, harapan dengan informasi singkat tadi, itu bisa memberikan ilmu barulah bagi kita semua, sehingga nantinya ketika kita pro terhadap sesuatu, kita tahu apa yang kita prokan, atau ketika kita kontra terhadap sesuatu, kita ngerti apa yang kita kontrakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui diskusi kita lah malam hari ini. Dan mohon maaf ketika banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab juga ya dengan baik. Baik, luar biasa. Bung Irwan, mungkin pertanyaan ultimate yang saya siapkan. Bung Irwan sekarang sedang di Jepang, di Batannya Jepang ya. Karena Jepang punya PLTN. Pertanyaannya, jika Indonesia punya PLTN, Bung Irwan di Indonesia apa masih di Jepang? Pertanyaan, jika Indonesia punya PLTN, apakah ada buka lowongan buat saya? Baik. Begitu saja. Ini Bung Irwan ini namanya kalau orang Batak ini ya, kita tanya ditanya balik, ini, ya. Aduh, ini bukan untung si Manulang ini, bukan Hutapea. Mungkin Pak Jumardin. Iya. Sebagai penutup Pak Jumardin ada yang bisa disampaikan? Iya. Alhamdulillah ya, materinya sangat menarik buat kita telaah terkait masalah nuklir dalam aplikasi di bidang energi listrik khususnya. Ya, mengingat juga bahwa energi nuklir kan nuklir itu banyak aplikasi yang lain ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bung Irwan yang
berkesempatan untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Daniel, alhamdulillah ya bisa meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami di Fisika UIN Alauddin Makassar. Ya, dari materi menurut saya sangat bagus dan bisa sedikit juga dan banyak juga mencerahkan tentang nuklir energi di Jepang dan kaitannya dengan di Indonesia. Mungkin seperti itu saja Pak dari saya untuk mewakili jurusan Fisika UIN Alauddin Makassar. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sudah mendukung gerakan belajar dari mereka dan sudah menerbitkan sertifikat bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mungkin Pak Ihsan ada yang mau ditambahkan juga, Pak Ihsan? Ya, Pak Iksan. Ya, Pak Ihsan ada yang ditambahkan sebagai penutup? Ya, Mas Daniel, mewakili jurusan fisika saja mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Daniel. Terima kasih kepada Ibu Aisyah Rahman juga selaku penghubung. Iya, ini berkat Ibu Aisyah ini. Ya, acara ini terlaksana. Saya kira itu saja, sukses terus belajar dari mereka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi studi teman-teman, bagi pekerjaan, bagi karir, bagi apa saja yang sedang teman-teman lakukan pada saat ini. Jika teman-teman mungkin tidak berasal dari latar belakang nuklir, saya yakin apa yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Terima kasih kepada Bung Irwan yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini. Sekarang di Jepang sudah jam 10:30 malam. Ya. Ya, semoga Bung Irwan sudah makan malam ini. Terima kasih Bung Irwan sudah menyediakan waktu, sudah mempersiapkan materi. Semoga Bung Irwan sehat-sehat di sana dengan keluarga. Ya, terima kasih juga Mas Daniel untuk waktunya, dengan kesempatan. Dengan senang hati. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa teman-teman juga bagikan kepada teman-teman lainnya dimanapun berada. Sampai jumpa di sesi belajar dari mereka selanjutnya di minggu depan. Ada Pak Andra Matin juga dan ada Pak Regi Wahyu dari Hara. Selamat malam teman-teman dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.